pertama. Halo, perkenalkan nama saya Gracia dari kelas 10. Saat ini saya akan menjelaskan materi kalimat interrogatif. Apa sih kalimat interrogatif itu? Kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan jawaban informasi atau penjelasan. Contoh dari kalimat interrogatif: 1. Kemana tujuan liburan kamu bulan ini? 2. Apa warna baju yang akan kamu gunakan? 3. Apa makanan yang akan kamu makan nanti? Nah, agar lebih paham, saya akan mengambil contoh dari buku bahasa Indonesia halaman 46 nomor 3. Berikut teks anekdotnya. A. Seorang ayah bekerja keras untuk mencari nafkah. B. Seorang pelanggan memberikan sumbangan sukarela. C. Seorang anak putus sekolah karena tidak ada biaya. D. Seorang pelanggan tambahan menawarkan sekolah gratis. E. Seorang anak ingin meneruskan usaha bengkel ayahnya. Soalnya, kalimat interrogatif dalam teks anekdot tersebut adalah jawaban saya B. Kenapa B? Karena anaknya nggak sekolah, Pak. Alasannya, karena kalimat interrogatif itu menggunakan kalimat atau tanda tanya di pada akhir kalimat. Sekian materi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hermita Yanistorus dari kelas 10-2. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif adalah kalimat yang berfungsi untuk menanyakan suatu hal berupa kabar, jawaban ataupun informasi kepada seseorang. Contoh dari kalimat interrogatif adalah anaknya sakit ya Bu. Lalu bagaimana cara kamu menangani masalah ini? Dan yang terakhir, rumahnya kebanjiran ya Bu. Nah, biar makin paham saya akan membacakan contoh dari soal saya, yaitu halaman nomor 1 nomor 26. Sebelumnya saya akan membacakan teks anekdotnya terlebih dahulu. Paragraf pertama yaitu John Lindon, seorang kepala daerah. Dia sudah menjabat sebagai kepala daerah sejak setahun yang lalu. John Lindon merasa dirinya sudah benar dalam memimpin rakyatnya. Paragraf kedua, pada suatu hari John Lindon membaca koran dan mendapati berita tingkat pengangguran di daerahnya. John Lindon heran dengan isi berita. Paragraf ketiga, semenjak saya menjadi kepala daerah dan semenjak Anda menjadi wakilnya, pengangguran di daerah kita kok malah makin meningkat ya? Tanya John Lindon kepada wakilnya. Paragraf keempat, bagaimana pengangguran tidak makin meningkat Pak? Sampai saat ini, mereka masih mengadakan pesta merayakan kemenangan kita. Akhirnya, pagi harinya mereka lemas sehingga malas bekerja. Akhirnya, mereka lama-lama kehilangan pekerjaan dan menganggur. Jawab wakilnya. Paragraf kelima, Anda benar, pendukung kita memang memiliki kebiasaan seperti itu. Lalu saya akan membacakan soal saya. Kalimat interrogatif dalam teks anekdot tersebut adalah, jawabannya itu A. Bagaimana pengangguran tidak makin meningkat Pak? Namun teman-teman, mari kita perhatikan pada opsi tersebut satu-satunya yang merupakan kalimat interrogatif hanya opsi A. Namun kalimat itu merupakan kalimat retoris atau kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Nah, kalau untuk ke kalimat interrogatifnya seharusnya adalah bagaimana pengangguran tidak makin meningkat kan Pak? Jadi sekian dari saya. Bye. Perkenalkan, nama saya Tony Budi, S2. Sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi waktu dari halaman 96 nomor 5. Apa itu konstruksi waktu? Konstruksi waktu adalah kata tunggu yang digunakan untuk menunjukkan hubungan waktu antara dua kejadian dalam satu kalimat. Contohnya, konstruksi waktu itu seperti sebelum, sesudah, dan setelah. Contoh yang digunakan dalam kalimat itu seperti sebelum saya pulang sekolah. Itu menunjukkan bahwa kita itu belum pulang sekolah. Ada kata sebelum. Dan alasannya itu karena konstruksi waktu digunakan untuk menunjukkan waktu dalam kalimat itu. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmiawa dari kelas 10-2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konjungsi waktu dan juga kalimat imperatif. Apa sih konjungsi waktu itu? Konjungsi waktu adalah kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu antar peristiwa. Contohnya seperti sebelum, sesudah, sejak, ketika, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Contoh pada kalimat itu seperti ketika hujan turun, kami bermain di dalam rumah. Yang menjadi letak konjungsi waktunya itu di ketika. Terus juga ada sesudah makan malam, saya tidur. Itu yang menjadi konjungsi waktunya
sesudah. Nah, juga ada yang kedua, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi larangan, ajakan, perintah, dan juga permintaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti yang pertama, tutup pintunya, itu perintah. Yang kedua seperti jangan berisik, itu larangan. Dan yang ketiga, ayo bermain, itu ajakan. Dan yang keempat itu seperti tolong ambilkan buku, itu adalah permintaan seseorang untuk kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan juga saya memilih soal pada halaman 94 nomor 18. Soalnya adalah kaidah kebahasaan yang terdapat pada paragraf 2 teks anekdot tersebut adalah saya itu memilih jawaban konjungsi waktu dan juga kalimat imperatif. Dia jawabannya lebih dari satu. Saya memilih itu karena pada konjungsi waktunya di dalam teks anekdot paragraf 2 itu terdapat kata tiba-tiba. Nah, yang kedua itu saya memilih kalimat imperatif dikarenakan ada bentuk tindakan atau perintah halus seperti menunduk ke bawah, menunjuk ke arah dadanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kirania Izati, absen nomor 20. Pada tugas kali ini, saya memilih soal nomor 6 halaman 47 yang membahas tentang konjungsi waktu. Pada soal ini, saya memilih jawaban C, yaitu divisi perusahaan ini tiba-tiba tidak terdengar aksinya sejak ada cabang perusahaan baru. Alasan saya memilih jawaban tersebut karena hanya pada kalimat tersebut yang terdapat kata konjungsi waktunya, yaitu sejak. Adapun beberapa materi yang saya buat tentang konjungsi waktu, yaitu pengertian konjungsi waktu adalah kata penghubung antara dua peristiwa ataupun kejadian yang menyatakan hubungan waktu. Contoh kata konjungsi waktu seperti sebelum, setelah, lalu, sejak, sementara, dan masih banyak lagi. Adapun saya membuat beberapa contoh konjungsi waktu pada kalimat. Yang pertama, saya mencuci tangan lalu menyantap makanan. Yang kedua, dia sampai di rumah sebelum saya sampai. Yang ketiga, saya ingin bermain di luar setelah hujan berhenti. Demikian penjelasan dari saya tentang konjungsi waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesia Tiaraneo. Di sini saya akan menjelaskan materi saya. Saya mengambil soal nomor 30 halaman 61 tentang teks anekdot kaidah kebahasaan. Jawaban dari pertanyaan saya yaitu C, tentang kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, mendapatkan jawaban, informasi, atau penjelasan. Ciri-ciri kalimat interrogatif yang pertama, mengandung kata tanya seperti apa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Yang kedua, diakhiri dengan kata tanya. Yang ketiga, nada atau kalimatnya menarik di akhir kalimat. Yang terakhir yaitu dapat dijawab dengan pernyataan atau pilihan tertentu. Contoh kalimat interrogatif yang saya pilih yaitu yang pertama, apakah kamu sudah makan? Yang kedua, rumahmu di mana? Atau di mana rumahmu? Perkenalkan, nama saya Kambi. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kalimat berita, ciri-ciri kalimat berita, dan contoh kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang berisi informasi atau pernyataan tentang suatu hal dengan bertujuan memberitahu orang lain. Contoh kalimat berita yaitu berisi informasi, tidak memerlukan jawaban, menggunakan intonasi datar, menggunakan kata yang lugas. Contohnya, hari ini Presiden melakukan kunjungan ke Vatikan. Alasan saya memilih materi ini adalah karena teks berisi pemberitahuan dan informasi. Untuk materi saya ini terdapat pada halaman 95 dan soal ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.